Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel ini. Pada video kali ini aku akan membahas sebuah cerita yang berjudul Hilang dalam Dekapan Kalong Wewe. Dan jika kalian ingin tahu ceritanya lebih lanjut, dengarkan cerita ini. Datangnya pagi mulai menyinari lubang rumah dari seorang anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar, yang kini baru saja pindah dari kampung halamannya. Kepindahan mereka disebabkan karena pekerjaan dari ayah dan ibunya yang mendapatkan dinas di daerah Samarinda. Anak itu bernama Adit. Bukan hanya pindah tempat, ia juga pindah dari sekolahnya dan berencana akan melanjutkan pendidikannya itu di sekolah yang berdekatan dengan kantor ayah dan ibunya. Ia baru saja akan naik ke kelas 4 SD. Namun bukannya ia mendapatkan waktu main yang banyak, justru sebaliknya, ia harus ikut menjaga adiknya yang baru saja berusia 5 tahun. Tetapi untuk saat ini, hal itu telah berubah ketika kedua orang tuanya mencarikan seorang pembantu rumah tangga guna untuk menjaga mereka serta membantu pekerjaan rumahnya. Pembantu itu ialah seorang perempuan yang umurnya masih terbilang muda dan bernama Dian, yang baru saja dimintai bekerja di rumah mereka, sebab ayah dan ibunya merupakan seorang pegawai negeri yang harus berangkat kerja dari pagi hari. Setiap harinya ia ditinggal oleh kedua orang tuanya untuk bekerja, lalu dia dan adiknya hanya bisa bertemu dengan kedua orang tuanya saat jam 5 sore. Adik Adit merupakan seorang laki-laki yang bernama Yosa. Adiknya itu baru saja tahu tentang lingkungan rumahnya yang sekarang membuatnya sering berada di luar rumah, sebab seorang pembantunya juga sibuk mengurusi beberapa pernak-pernik di dapur, sehingga membuatnya harus tidak banyak mendapatkan waktu untuk menjaga adiknya. Namun hal yang tidak diinginkan terjadi ketika pembantu mereka hendak pulang kampung. Tetapi ia hanya memberitahu kepada orang tua Adit bahwa ia akan pulang pada saat itu secara mendadak, karena adik dari si pembantu itu sedang masuk rumah sakit. Jadi ditinggallah Adit dan juga adiknya di rumah. Dan kebetulan saat itu Adit sudah berada di rumah dan ia baru saja pulang dari sekolah. Namun saat itu Adit sempat bingung bahwa di mana Mbak Dian. Makan siang di meja makan pun juga kosong. Kemudian Adit pun berpikir bahwa kemana perempuan muda itu. Kemudian ia pun dikagetkan dengan suara tangisan dari adiknya yang baru saja bangun dari tempat tidurnya. Lantas Adit pun menuju ke kamar, kemudian langsung menggendong adiknya tersebut, lalu mengajaknya keluar. Tangisannya itu sangat pecah dan menandakan Yosa ingin dibuatkan susu. Adit pun segera membuatkan adiknya itu susu, bahwa ia sudah tahu jika adiknya menangis, ia harus membuatkannya susu. Dengan memberikannya susu, adiknya pun seketika terdiam. Kemudian ia tertidur lagi. Melihat adiknya tidur, membuat Adit langsung membawa adiknya kembali ke kamar dan menidurkan adiknya itu di kamar ayah dan ibunya. Karena adiknya sudah tertidur, jadi Adit pun langsung keluar dari kamar orang tua mereka. Dan karena ia merasa lapar, ia pun ingin berbelanja ke dagang makanan yang terdapat di depan jalan menuju rumahnya. Berbekal uang Rp5.000, Adit pun bergegas keluar rumah dengan menggunakan sepeda gayung untuk mencari dagang makanan. Sesampainya ia di sisi jalan besar yang sedang memarkirkan gerobaknya, lalu ia pun menghampiri dagang tersebut dan memutuskan untuk membeli bakso, lalu dibungkus dan akan dibawa pulang. Saat Adit tidak berada di rumah, Yosa pun nampak terbangun lagi. Kemudian ia pun berjalan menuju ke ruang tamu untuk mencari kakaknya sembari memegang sebotol susu di tangannya. Karena ia tidak melihat kakaknya, lalu ia pun dengan nekat keluar rumah untuk mencari kakaknya tersebut. Tepat di depan rumahnya ada sebuah tanah yang kini masih diselimuti semak berlukar. Tanah itu tampak kosong dan lusuh, dan tidak satu pun ada bangunan. Karena tidak ada siapa-siapa di lingkungan rumahnya, ia pun berjalan ke arah depan tanah itu. Namun saat ia berada di sana, dengan tidak sengaja, ia melihat seorang perempuan yang wajahnya mirip dengan Mbak Dian, yang selama ini merupakan orang yang mengasuh Yosa. Seolah-olah perempuan itu memanggil Yosa.
Jadi Yosa pun dengan senang menghampirinya. Dan sesampainya ia di hadapan perempuan itu, Yosa dimintai mendekat. Dan dengan mudah Yosa pun tersentuh hatinya untuk mendekat. Tetapi saat ia dipeluk, Yosa pun merasakan panas di badannya dan menatap wajah perempuan itu yang sudah berubah menyeramkan. Yosa pun berteriak, namun perempuan itu dengan sangat mudah menenggelamkan suara bocah malang itu. Ia memang terlihat berteriak, namun suaranya itu tidak terdengar di dunia nyata. Dan pada akhirnya Yosa pun menghilang dengan perempuan itu. Sesampainya di rumah, Adit pun terkejut melihat pintu rumahnya yang sudah terbuka. Dan dengan segera mungkin ia masuk ke dalam rumah dan melihat adiknya yang tidak ada di kamar. Ia pun mencari kemana-mana, namun ia tidak melihat adiknya. Adit tampak ketakutan dan juga merasa bersalah bahwa ia telah meninggalkan adiknya itu. Ia berpikir bahwa adiknya telah diculik oleh seseorang karena pintu rumahnya telah terbuka. Tetapi memang sebelumnya ia lupa untuk menutup pintu gerbang rumahnya. Adit pun menangis sembari mencari adiknya. Ia juga ingin mencari Mbak Dian, namun ia tidak mengetahui bahwa di mana rumah pembantu itu. Begitu juga bila ia ingin menelpon orang tuanya ataupun pembantunya tersebut, ia sedang tidak mempunyai ponsel. Kemudian ia tampak kebingungan dan menangis tiada henti. Saat sore hari, orang tua Adit pun datang. Terlihat Adit yang sedang berada di ruang tamu sembari melamun, dengan tatapan yang kosong serta matanya tampak berbeda, karena sebelumnya ia menangis. Kemudian kedua orang tuanya pun menanyakan bahwa adiknya kemana. Namun Adit pun tidak bisa berkata apa-apa lagi dan menjawab dengan sejujurnya bahwa adiknya hilang. Ayahnya pun tampak marah dan menelpon Mbak Dian yang pergi izin secara mendadak. Dan saat ia tengah menelpon Mbak Dian, ia pun dibuat marah sehingga ia dengan cepat memecat pembantunya itu melalui telepon. Karena tidak terima Yosa dinyatakan hilang, kemudian Adit pun ditendang oleh ayahnya karena ia tidak becus menjaga adiknya. Begitu juga ibunya menangis sembari mencari anaknya tersebut. Singkat cerita, pencarian Yosa oleh orang tuanya begitu juga dengan kakaknya masih dilakukan hingga maghrib. Dan tampaknya mereka bertiga tengah mencari Yosa di sekeliling lingkungan rumah mereka. Saat sedang melakukan pencarian, dengan tidak sengaja, ayahnya melihat botol susu milik Yosa. Itu pun posisinya tepat saat di depan lahan kosong tersebut, sehingga ayahnya segera masuk ke dalam semak-semak itu yang hanya berisikan pohon bambu. Namun saat ia tengah mencari, badan ayahnya tiba-tiba gatal, sehingga membuatnya kembali keluar. Karena merasa lelah dan ingin menyerah, Ibu Adit pun ingin meminta agar suaminya menemui Pak RT dan segera meminta bantuan terhadapnya untuk mencari anaknya tersebut. Saat bertemu dengan Pak RT, ayah Adit langsung meminta bantuan mencarikan anaknya yang hilang. Pak RT pun bertanya kembali, apakah mereka sudah mencari terlebih dahulu. Mendengarkan pernyataan dari Pak RT, ayah Adit pun menjawab bahwa ia sudah dengan berusaha mencari jejak anaknya tersebut, namun ia tidak menemukannya. Kemudian Pak RT pun meminta untuk menjelaskan kronologi hilangnya anak itu. Karena pada saat itu hari sudah gelap, jadi Pak RT pun meminta bantuan kepada seorang Babin Kamtipnas yang merupakan sosok polisi yang bertugas di sebuah desa. Dan kebetulan sosok polisi tersebut masih muda dan beliau bernama Pak Ahmad. Dan kebetulan polisi tersebut masih muda dan beliau sangat sanggup dan cekatan ikut membantu mencarikan anak hilang itu. Singkat cerita, setelah menemui polisi yang bertugas, mereka pun kembali menjelaskan kejadian sehingga mereka bersama-sama melakukan pencarian walaupun hari itu sudah sangat gelap. Pencarian pun terus dilakukan namun tiada hasil yang ditemukan. Ibu Adit sangat sedih dan tiada henti menangisi anaknya tersebut. Begitu juga ayahnya yang tidak menyangka bahwa anaknya hilang secara misterius. Saat keesokan harinya, seorang petani yang sedang melintasi kebun jeruk dikagetkan dengan seorang anak kecil yang sedang tergeletak di samping sisi jalan. Petani itu pun berhenti, lalu memastikan anak kecil tersebut. Saat ia menghampiri anak itu, seakan-akan bau busuk menyengat. Petani itu pun memastikan bahwa detak jantung dari anak tersebut pun tiada, yang menandakan bahwa anak itu sudah meninggal.
Kemudian petani itu pun berbalik arah untuk menemui para warga yang berada di sekitar dan memberitahu bahwa ada jenazah anak kecil yang tergeletak di sana. Kemudian saat didatangi warga, memang benar, seorang anak kecil yang wajahnya sudah lusuh terpapar di samping lahan kebun jeruk dengan banyaknya kotoran di tubuhnya. Dan salah satu warga pun memberitahu bahwa itu adalah anak dari Pak Sumadi yang merupakan ayah dari Adit. Ia mengetahui beliau karena saudaranya berteman dengan beliau. Karena rumah beliau berada di desa seberang, jadi salah satu warga pun menemui keluarga korban. Dan jenazah bocah itu pun langsung dibawa ke rumah sakit guna untuk diautopsi. Menerima kabar dari salah satu warga, ibu dari Adit pun jatuh pingsan. Kemudian dibangunkan oleh Adit, sedangkan ayahnya pun terlihat tidak waras karena tidak percaya anaknya telah tiada. Kemudian mereka pun langsung menuju ke rumah sakit dan berencana akan segera melakukan pemakaman anaknya. Dan pemakaman jenazah adiknya Adit akan dilakukan besok pagi. Lalu akan dikebumikan di TPU sebelah kompleks desa rumahnya. Ibu dari Adit masih menangis histeris, begitu juga dengan ayahnya. Dan juga Adit yang tidak menyangka adiknya telah tiada akibat dari kelalaian pembantu dan juga dirinya. Seusai melakukan pemakaman, saudara dari ayah Adit pun mendatangkan seorang kiai untuk menenangkan ibu dan ayahnya dengan kejadian yang menimpa keluarganya itu. Kiai itu pun mengatakan bahwa menurut penglihatan mata batinnya, bahwa arwah dari Yosa telah dibawa oleh sosok besar penunggu tanah kosong yang berada di seberang rumah mereka. Beliau juga mengatakan bahwa kejadian itu bermula ketika Yosa melihat wanita yang mungkin ia kenal. Kemudian Yosa pun dengan cepat menghampiri wanita itu. Namun wanita itu bukanlah manusia, melainkan itu merupakan sosok penunggu tanah kosong seberang yang menyamar menjadi seorang yang ia kenal. Hingga Yosa pun diculik oleh sosok itu. Kemudian ia baru bisa dapat ditemui saat pagi hari, itu pun dengan keadaan meninggal. Di samping itu, Yosa juga merupakan orang yang lahir pada weton Jumat Kliwon, di mana orang yang lahir pada weton itu merupakan orang yang sangat digemari maupun disenangi oleh jin. Mendengarkan pembicaraan dari Pak Kiai itu, ayah Yosa pun tetap saja menangis dengan istrinya. Ia sangat ceroboh dan menyerahkan tanggung jawab kepada orang yang lalai menjaga anaknya itu. Namun Pak Kiai juga menekankan kepada kedua orang tua Adit agar bisa tabah dan sabar pada musibah yang mereka terima ini. Namun Pak Kiai juga menekankan kepada kedua orang tua Adit agar bisa tabah dan sabar pada musibah yang mereka terima ini. Hingga cerita pun selesai. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini dulu cerita pada video kali ini. Jika kalian suka dengan video di channel ini, silahkan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Sekian dan terima kasih.